Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jangan lupa subscribe ya dan klik loncengnya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Masih di rumah ya kita semua ya. Kita harus jaga kesehatan, harus jaga diri baik-baik adik-adik ya. Hari ini kembali kita mau mulai ibadah online kita. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyanyi satu lagu ya adik-adik. Ya, lagu Bagaikan Tanah Kering ya. Udah bisa kan ya? Adik-adik nyanyi ya di rumah ya. Ayo sama-sama ya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kita nyanyi ya adik-adik. Ku rindu selalu pujian ini sekali lagi lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, Roh Kudus, mengalirlah
Mari adik-adik kita siapkan, sebentar kita mau mendengarkan firman. Siapkan hati kita adik-adik. Bagaikan tanah kering, kita datang kepada Tuhan. Kita harus merasa bahwa kita membutuhkan Tuhan. Karena Tuhan sangat suka kepada orang-orang yang datang dengan haus, dengan lapar. Adik-adik siapkan hati, meskipun adik-adik di rumah, tetapi kita benar-benar memiliki kerinduan besar untuk diubahkan selalu, untuk mengalami perubahan-perubahan bersama Roh Kudus. Biarlah firman pagi hari ini menyentuh hati adik-adik, mengubah hati adik-adik, memberi pengertian bagi adik-adik. Biarlah tanah kering kita dibasahi oleh firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami bisa beribadah secara online, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang selalu Engkau sediakan kepada kami. Kesehatan dan keluarga yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau mendengar firman. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara dari awal, pertengahan sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita sudah siap ya mendengar firman. Sudah siapkan hati, adik-adik sudah duduk rapi. Boleh sama kakak, boleh sama adik ya. Kita mau dengar firman. Hari ini tema firmannya adalah Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebelumnya kita mau buka Alkitab kita di Yohanes 14 ayat 6. Ya, Kartini bacain aja langsung. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus." Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus berkata bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Ya, nah ayat ini Kak Tini mau jelasin lewat gambar ya. Karena kalau adik-adik baca ayatnya kadang bingung ya. Nah, sekarang adik-adik lihat gambar di belakang Kak Tini ada banyak gambar. Satu-satu Kak Tini terangin ya. Nah, adik-adik yang pertama kita lihat ada lingkaran ini adalah Roh Allah ya. Allah itu tidak kelihatan. Allah itu ilahi. Allah itu roh ya. Jadi dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Allah itu roh bentuknya ya. Nah, Allah itu sebenarnya mau tinggal di dalam kita, manusia. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar manusia. Di sini ada peredaran darah, ada tubuh ya. Kita punya tubuh, tapi Allah, karena Allah itu roh, Allah itu kudus, suci, ilahi, dia sifatnya kekal, ya. Dia nggak bisa masuk ke dalam sesuatu yang mati. Kita ini adalah manusia yang nanti satu hari akan mati. Allah tidak bisa tinggal di tempat yang nanti bisa mati, ya. Karena Allah itu kekal, nggak mungkin Allah masuk ke tempat sesuatu yang nanti bisa mati. Jadi Allah perlu Yesus. Allah menjadikan rohnya masuk ke dalam ke tubuh insani Yesus ya. Karena Allah itu kan roh. Jadi dia berinkarnasi. Inkarnasi artinya tuh merubah wujud, merubah bentuk ya. Jadi Allah mengutus putranya namanya Tuhan Yesus yang kita selalu cintai ini. Jadi Allah rohnya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, roh Allah ada di dalam Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus belum bisa masuk ke kita karena Tuhan Yesus waktu di bumi dia manusia. Adik-adik dia daging juga, nggak mungkin masuk ke dalam daging ya. Itu sebabnya adik-adik Yesus itu perlu sekali menjalani kehidupan yang minggu lalu adik-adik ingat gak? Yang Kartini cerita panjang sekali Tuhan Yesus dari lahir sampai dia mati, bangkit naik ke surga dan menjadi Roh Kudus ya. Nah, Tuhan Yesus harus menjalani itu dulu selama 33 tahun. Ya.
Nah, itu pengalaman Tuhan Yesus selama di muka bumi, rohnya yang luar biasa itu ya, kemudian menjadi Roh Kudus ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga dan turun menjadi Roh Kudus. Nah, ini kan semua pengalaman Tuhan Yesus sebenarnya banyak sekali adik-adik ya kan, nggak cukup ditulis adik-adik. Nah, ini semua menjadi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang baru bisa masuk ke dalam diri kita, karena itu roh. Kenapa Roh Kudus bisa masuk? Kalau Roh Allah nggak bisa, kan sama-sama roh. Nah, kalau Roh Allah itu kudus, kekal, ya. Tetapi kalau Roh Kudus itu mempunyai sifat insani, mempunyai sifat manusiawi. Karena Yesus itu pernah hidup sebagai manusia, karena dia mati, ya. Jadi pengalaman kematian yang ada di dalam Tuhan Yesus, dia manusia, dia memiliki kematian itu, pengalaman kematian juga ada di dalam Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus meliputi segala-galanya, baru bisa masuk ke dalam kita. Ya, kalau dia kekal aja tidak bisa masuk ke sini. Dia harus punya pengalaman kematian, baru bisa masuk ke dalam manusia kita. Ya, nah adik-adik, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adik-adik ya, sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita lihat ada batu, adik-adik. Nah, ini ada batu. Ya, siapa yang kalau bisa bentuk batu ini? Wah, nggak bisa diapa-apain adik-adik. Keras, ya. Batu ini keras, mau dibentuk susah, ya adik-adik ya. Nah, kita perlu Tuhan Yesus. Ya, kita perlu Roh Kudus agar hidup kita tidak seperti ini. Ini apa sih yang di dalam kita yang seperti batu? Kehendak, kemauan, egoisme, ya, maunya gitu. Kalau udah maunya, nggak bisa dikasih tahu sama mama, nggak bisa dikasih nasihat, nggak bisa ditegur, nggak bisa diarahin. Kalau udah maunya, itu batu namanya adik-adik. Lihat aja, ya. Ini nggak bisa diapa-apain adik-adik batu, ya. Itu sebabnya adik-adik harus merasa diri kita ini keras, diri kita ini keras kepala, nggak mau berubah gitu. Nah, untuk itu kita membutuhkan Roh Kudus, ya. Nah, setelah kita menerima Roh Kudus, tapi harus benar-benar menerimanya, ya, bukan karena disuruh ikut-ikutan, menerima. Karena kita tahu di dalam Roh Kudus kita bisa berubah, adik-adik. Nah, begitu kita terima Roh Kudus, di dalam diri kita ada roh kekekalan. Nah, karena ada Roh Allah kan, begitu masuk Roh Kudus, ada roh kekekalan. Nah, roh kekekalan ini membuat kita bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Bisa dipeluk sama Allah, bisa bersekutu dengan Allah, bisa memanggil dia Bapa, ya, dan dia menjadikan kita anak. Oleh karena ada Roh Kudus, kita jadi anak. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak bisa jadi anak. Karena apa? Rohnya sama. Ada Roh Allah di dalam kita. Itu sebabnya Bapa dan anak rohnya sama. Kita pemilik Roh Kudus sama adik-adik, ya. Itu sebabnya kita bisa dipeluk, kita bisa bersekutu, bisa berdoa, bisa memuji. Kalau kita baca firman, Tuhan Yesus senang, kita juga sukacita. Nah, adik-adik, tetapi ini merupakan proses menerima hidup yang kekal. Ya, sampai di sini kita mendapat hidup yang kekal. Upah kita menerima Tuhan Yesus tuh hidup kekal. Jadi kalau adik-adik, kalau Kartini ini meninggal, ya, kalau Kartini hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Kartini percaya itu, ya, nggak masuk neraka. Karena apa? Di dalam diri Kartini ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang kekal. Ya, itu yang membawa kita dalam kekekalan. Nah, tetapi sampai di situ kita harus menjalani sesuatu proses lagi, yaitu berjalan bersama Tuhan Yesus. Dituntun adik-adik, ya. Nah, kalau ini hidup yang kekal, tapi kita harus jalan. Kenapa? Karena pikiran kita masih banyak yang keras. Karena jiwa kita masih banyak yang egois. Nah, Tuhan Yesus mau melatih kita. Melatihnya dengan apa? Dengan firman. Nah, ini Alkitab. Ya, dan Kartini sering kasih PR. Ya, baca ayat. Itu gunanya supaya adik-adik kalau baca Alkitab jangan langsung lupa. 2 menit kemudian lupa.
ayat yang sudah adik-adik tulis, sudah adik-adik baca, direkam kan, dikirim ke Kartini. Nah, harus diingat ya, dipraktekkan paling penting adik-adik ya. Itu bukan cuma hafalan kayak pelajaran di sekolah, tetapi firman itu harus dipraktekkan. Nah, kalau adik-adik lagi ada godaan, nah kita kalau ada firman, kalau ada godaan adik-adik ya, kita akan kuat. Nah, firman ini seperti Bapak ini ya, menggarap tanah. Nah, ini Kartini punya seperti ini. Nah, tadi kan batu nggak bisa diapa-apain ya. Sekarang kalau ada Roh Kudus, hati kita jadi lembek ya. Tuhan ubahkan aku, lembutkan aku. Nah, sekarang kalau misalnya Tuhan Yesus mau bikin salib, kita suruh pikul salib, adik-adik bisa dibentuk. Nah, ini kalau batu bisa nggak tadi? Nggak bisa ya. Nah, sekarang kita disuruh pikul salib ya. Nah, ini hati kita udah lembek adik-adik ya. Nah, suruh pikul salib, dibikin salib. Nah, karena hatinya udah nurut. Ayo pikul salib. Pikul salib itu artinya apa? Mengampuni, menerima keadaan, ya, tidak marah, tidak tersinggung, tidak ngotot. Nah, pikul salib. Nah, dibentuk seperti ini. Tadi batu bisa nggak? Kalau batu seperti ini nggak bisa adik-adik dibentuk. Ini keras, ya. Tapi kalau ada Roh Kudus, hati kita langsung menjadi seperti ini, ya, langsung menjadi lembut, adik-adik, ya. Nah, kemudian iblis tahu, ya, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, iblis pasti menggoda, ya. Dia kira hati kita masih sekeras ini, ternyata hati kita sudah lembek, adik-adik. Kalau kita disakiti, iblis bilang, pukul dia, balas dia, ya, atau katain lagi. Tetapi karena hati kita sudah ada salib, ada Roh Kudus, ya, itu sebabnya kita mengampuni. Kita perlu Tuhan Yesus, kita perlu Roh Kudus. Kalau tidak, kita jiwa kita, pikiran kita, kalau kita kembali kepada Bapa, Tuhan tidak kenal, adik-adik. Walaupun di dalam roh kita ada roh Allah, tetapi pikiran kita tidak bisa bersama-sama dengan Allah. Kita akan ada waktunya dihukum lagi nanti. Ya, ada tempat penghukuman, pendisiplinan. Tetapi roh kita hidup kekal. Tetapi sebelumnya bersama Tuhan Yesus kita harus didisiplinkan. Ya, tetapi kalau kita selama hidup di dunia ini terus berubah, menjadi makin lembut, mau dibentuk apa aja bisa sama Tuhan. Ya, kenapa Tuhan tidak langsung aja bikin kita jadi lembut? Tidak. Tuhan ingin kita sukarela. Tuhan ingin kita dengan sukacita dibentuk, ya, bukan dipaksa. Nah, kalau ada godaan, kita bisa melawan iblis dengan kerendahan hati, melawan iblis dengan cara mengampuni, mengasihi. Iblis lari, adik-adik. Dia takut sama orang yang bisa mengampuni. Dia takut sama orang yang tidak berbohong. Dia takut sama orang yang jujur. Iblis tuh paling takut sama orang yang menyembah Allah. Iblis tuh paling takut sama orang yang punya firman di dalamnya, pikirannya, ya. Nah, itu sebabnya kita bisa menjadi gereja yang kokoh. Gereja ini bukan rumah, ya. Gereja tuh kita, ya. Kalau ini gedung, kita bisa menjadi gereja, ya, dan kita masuk dalam kerajaan Allah. Terakhir kita di Yerusalem baru tinggal bersama. Tetapi untuk menerima Roh Allah, adik-adik, satu pesan Kartini, harus haus seperti tanah kering. Seperti ini, adik-adik. Mengaku, Tuhan, hatiku keras, hatiku seperti batu, Tuhan. Berikan aku kelembutan, Tuhan, seperti tanah liat yang mudah dibentuk oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bicara lewat firman Tuhan, aku mau menundukkan diri. Bisa adik-adik, ya? Mari ya kita berdoa sebelum kita selesaikan ibadah kita hari ini. Kita berdoa, adik-adik, lipat tangan, tutup mata, ya. Tuhan Yesus, Bapa, kami serahkan hati kami yang berisi pikiran, kehendak, dan emosi kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Di dalam roh kami tahu, kami percaya bahwa sudah ada Roh Kudus, karena kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pikiran kami, tekad kami, emosi kami, masih Tuhan,
suka berjalan sendiri, suka seenaknya sendiri Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Roh Kudus lewat firman juga Tuhan, yang kami baca setiap hari. Tuhan bentuk kami, Tuhan lembutkan kami. Berkata-katalah selalu setiap saat Tuhan, supaya kami makin hari makin peka, supaya tanah kering kami dibasahi oleh firman, supaya ketika ada orang menyakiti kami sangat mudah dapat mengampuni. Ketika orang menyinggung kami tidak pernah merasa terhina Tuhan. Ketika orang mengambil barang kami tidak pernah merasa kehilangan Tuhan. Sama seperti Engkau waktu di bumi Tuhan, hidup yang penuh dengan luar biasa mencontoh bahwa Engkau adalah manusia yang sangat rendah hati, sangat sederhana, sangat mengampuni, sangat mau menolong, dan sangat memuliakan Tuhan. Demikian hidup kami serahkan kepada Tuhan. Hati kami, pikiran kami, tekad dan emosi kami, ubah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan wajib yuk ikutan lagi. Kita akan dengar tentang saya perlu Yesus dan firman-Nya sungguh-sungguh. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.